Hey everyone, welcome back to the next Cinema Channel. Balik lagi bersama gua di segmen 7 film, dan kali ini gua punya film-film terbaik dari aktor tampannya Indonesia, yaitu Oka Antara. Oka Antara merupakan aktor populer tanah air yang terbilang sangat produktif. Memulai karirnya sejak tahun 2006, dia tercatat telah membintangi lebih dari 20 film layar lebar hingga serial. Dan beberapa film yang berhasil dibintanginya pun gak jarang mendapatkan penghargaan bergengsi. Genre dan peran yang dimainkan pria kelahiran 1981 ini cenderung beragam dan gak main aman. Meski awalnya dikenal banyak bermain drama, dia juga berani mengeksplor beragam karakter dan genre film asalkan ceritanya menarik dan menantang. Maka gak heran film yang dia bintangi selalu mendapat perhatian dari para penggemarnya. Hampir semua filmnya keren-keren dan gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah aja. Dan sebelum itu, untuk kalian penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakalan nge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Tahu kiainya punya anak seperti ini, siapa yang mau nitipkan anaknya di pesantren ini lagi? Perempuan Berkalung Sorban. Perempuan Berkalung Sorban merupakan film yang bernuansa religi, menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan yang berasal dari keluarga taat beragama untuk menempuh pendidikan dan hak sebagai perempuan. Dari segi estetik, pencapaian paling menonjol dari film Perempuan Berkalung Sorban ini adalah visualisasi program alam yang sangat indah. Narasi berbentuk puisi seperti di awal film itu juga sebenarnya cukup baik mendukung mood filmnya. Namun sayang setelahnya nggak lagi digunakan. Dan film ini juga didukung dengan aktor dan aktris berbakatnya Indonesia, itu menjadi poin lebih untuk film ini. Nama Oka Antara juga menjadi salah satu aktor yang ikut mensukseskan film Perempuan Berkalung Sorban. Perempuan Berkalung Sorban sempat menuai kontroversi karena ceritanya ini di rating 6,7 di IMDb. Pokoknya nyora bisa, delongko seperti pohon kelapa. Siapa baik bisa selama selumuan manjat. Sang Penari. Sang Penari merupakan film yang mengambil setting di tahun 1960-an. Menceritakan tentang Rasus dan Serintil yang masih muda dan saling jatuh cinta di kampung mereka yang kecil dan miskin, yaitu di kampung Duku Paruk. Tapi sesuatu menghalangi cinta mereka. Oka Antara di film ini bermain nyaris tanpa celah sebagai pemuda desa Lugu yang kemudian bertransformasi sebagai aparat negara. Dia juga berusaha mati-matian untuk berbicara ngapak dengan sangat fasih. Sementara itu, Risya Nasution juga nggak kalah gembilangnya berperan sebagai Serintil yang sebatang kara. Permainan cantik mereka berdua menutup performa apik dari barisan aktor pendukung. Film yang dibintangi Oka Antara tersebut mendapatkan penghargaan sebagai film bioskop terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2011. Sang Penari dengan menampilkan bintang-bintang ternama ini di rating 7,2 di IMDb. Ada Faris yang lain lagi sih di dunia ini. Hati-hati, jangan terlalu antipati, tersimpati. Aruna dan Lidahnya. Aruna dan Lidahnya adalah sebuah film yang diadaptasi dari buku Laksmi Pamunjak dengan judul yang sama. Menceritakan tentang Aruna, seorang ahli wabah dan pecinta kuliner, ditugaskan kantornya untuk menyelidiki kabar wabah flu burung yang menular pada manusia. Bersama Bono, seorang koki muda sekaligus sahabat baik Aruna. Di perjalanan dinas tersebut turut menjadi wisata kuliner ke Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang. Namun tanpa disangka kedatangan Najisda, sosok kamus kuliner berjalan yang dikagumi Bono, serta Faris, rekan kerja Aruna di masa lalu, melengkapi cerita perjalanan kuliner Nusantara antara Aruna dan Bono. Adu akting 4 pemeran utama di film Aruna dan Lidahnya menawarkan paket komplit yang menarik untuk diikuti. Bukan cuma drama, kisah Aruna dan Lidahnya juga menawarkan paket komedi yang menggelitik dan bisa dipastikan akan membuat kalian yang menonton filmnya tertawa lepas mendengarkan dialog-dialog yang terjadi di antara para pemerannya. 4 pemeran utama yang kompak itu bakalan membuat kalian benar-benar gak boring saat nonton filmnya. Sebut saja ketika Dian Sastro bermonolog layaknya seorang pengamat kuliner, Hana Al-Rashid yang spontan, Nikola Saputra yang ceplas-ceplos plus jayus, hingga Oka Antara yang serius namun menggemaskan. Aruna dan Lidahnya juga memberikan nuansa cinta tapi dipendam ini di rating 7,3 di IMDb. Pras, lu temen gua tuh bukan? Malah nih ya, banyak orang yang ngorbanin persahabatan. Jakarta Undercover.
Jakarta Undercover merupakan film yang menawarkan tentang kehidupan malam di Jakarta. Menceritakan tentang Pras yang kesulitan mengejar deadline tulisannya di tempat dia bekerja. Bosnya selalu meminta tulisan dari dirinya. Terdesak oleh kejaran pekerjaan, Pras selalu berkenalan dengan Yoga yang merupakan seorang pengedar narkoba dan penyelenggara pesta bawah tanah. Dari perkenalannya ini, Pras selalu menemukan bahan cerita yang menarik sekaligus membawanya ke konflik baru, yaitu merusak persahabatannya dengan Yoga. Akting Oka Antara berhasil mentransfer kegelisahan hati Pras pada penonton. Kegelisahannya dalam pencarian signifikansi diri dan juga rasa gandu lantaran harus berkhianat pada sahabatnya itu sangat terasa. Dengan memperhatikan dari segi departemen ini, kita tahu di mana kekuatan Jakarta Undercover. Salah satunya ketepatan dalam memilih pemain. Pemeran yang pas membuat filmnya enak ditonton. Film ini terus terang liar namun gak sampai kehilangan selera humor dan romansanya. Jakarta Undercover memberikan cerita menarik ini di rating 7,2 di IMDb. Killers. Killers merupakan hasil kerjasama film Indonesia dan Jepang dan memiliki kisah yang cukup mengerikan. Menceritakan tentang Bayu adalah seorang jurnalis yang hidupnya sedang dilanda kesengsaraan. Sementara Nomura adalah seorang eksekutif muda merangkap serial killer yang gemar membunuh, lalu menampilkan hasil rekaman pembunuhannya yang dilakukannya itu ke internet. Bayu yang melihat video buatan Nomura kemudian mulai membuat video serupa dan mengunggahnya di internet. Ikatan yang mematikan pun mulai terjalin di antara keduanya. Akting Oka dan Kazuki tanpa atau dengan guyuran darah, keduanya mampu menampilkan tampang dan aura seorang pembunuh yang gak palsu. Nggak dipaksa untuk tampil mengerikan, tapi benar-benar apa adanya seperti manusia biasa, hanya aja menyembunyikan sosok monster di balik kulit manusianya itu. Begitu monster tersebut terlepas, Oka dan Kazuki benar-benar jadi bukan diri mereka sendiri, seperti hanyut dalam karakter yang mereka mainkan. Di Killers, gua nggak lagi melihat Oka Antara seperti Oka yang gua lihat di film-film lain. Di film ini, dia jadi orang lain yang haus akan darah dan sangat brutal. Killers benar-benar sudah lampaui ekspektasi gua. Killers dengan memberikan banyak nuansa gore ini di rating 6,4 di IMDb. Lepasin adik-adik kamu. Onda gede. Nanti kita cerita tentang hari ini adalah film drama keluarga yang memberikan banyak sedikitnya pesan moral di dalamnya. Menceritakan tentang sebuah keluarga dengan 3 orang anak, yaitu Angkasa, Aura, dan Awan. Angkasa harus menjalankan perannya sebagai kakak yang melindungi adik-adiknya, sementara Awan sebagai anak bungsu beberapa kali melanggar aturan ayahnya. Perkenalan Awan dengan seorang cowok bernama Kel ini merupakan awal konflik yang dibangun dalam sebuah keluarga yang akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia. Film ini menggunakan alur maju mundur yang semakin mendukung penyampaian cerita dan pesan dari film ini. Backsound yang digunakan juga senada dengan adegan pada film ini. Dan soundtracknya apalagi sangat mencerminkan gambaran filmnya. Ditambah lagi dengan konflik yang relate banget di kehidupan sehari-hari. Penampilan Oka sebagai bapak dengan 3 orang anak ini juga sangat pas. Nanti kita cerita tentang hari ini dengan memberikan kutipan-kutipan positif ini di rating 7,4 di IMDb. Alert the party. Foxtrot 6. Foxtrot 6 merupakan film yang mengangkat genre action atau laga yang dipadukan dengan science fiction. Menceritakan tentang kondisi Indonesia pada rentan waktu 12 tahun ke depan. Dikisahkan seorang mantan anggota marinir bersama teman-temannya yang berjuang menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan kepemimpinan zolim yang didukung partai dan para konglomerat yang menguasai negara. Mereka kemudian membuat tim yang beranggotakan 6 orang. Di film ini banyak adegan bengis yang akan disajikan mulai dari pertengahan sampai akhir. Adegan baku hantam yang disiapkan untuk film ini juga memang gak main-main. Ada nama UIS Team yang bekerja sama dengan Randy Korompis menggarap scene-scene berantemnya. Sebut aja ada Rio Dewanto dan Oka Antara yang ternyata fase memainkan adegan bela diri dengan sangat baik. Hentakan peluru di kepala pun menjadi suguhan yang ditawarkan di dalam film, dan itu gak nanggung, benar-benar sangat brutal. Foxtrot 6 yang banyak memberikan adegan action yang brutal ini di rating 5,6 di IMDb.
Oke, segitu aja 7 film terbaik dari aktor papan atas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Oka Antara versi dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini. Gua Are, see you in the next film.